Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini benar dengan Pak Japian? Oh iya, benar. Oh, saya dapat info dari istri Bapak. Katanya Bapak itu membawa mayat anak Bapak ke tempat yang sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iman Laslos. Alhamdulillah kali ini saya Om Janim biasa seperti hari sebelumnya ditemani oleh Mas Topik ya Mas Topik ya. Dan kali ini kita melakukan sebuah intinya penelusuran ya. Ini kita agak jauh dari pemukiman warga Mas Topik. Dan kampung sini digegerkan Mas Topik ya. Kampungnya itu sebelah sana pemirsa, geger bahwa ada satu keluarga ya istilahnya itu katanya anaknya meninggal Mas Taufik, meninggal karena sakit, tapi sang bapak tetap ngotot bahwa anaknya itu belum meninggal karena katanya sang bapak itu dikasih seperti apa ya, impian, dia mimpi katanya bahwa anaknya itu minta tolong bahwa sebenarnya anaknya itu belum meninggal Mas Taufik. Nah pas warga itu mau mau pada ngelayat ke rumahnya, tapi pas nyampe rumahnya itu ternyata anaknya itu katanya mayatnya sudah nggak ada bersama bapaknya. Dan katanya sih dia nanya sama istrinya sih, katanya mayatnya itu dibawa sama sang bapak, sama bapaknya Mas Taufik ya. Intinya dibawa lari dari rumah karena mungkin merasa bahwa anaknya itu belum meninggal Mas Taufik. Iya, jadi daripada katanya anak saya dikubur hidup-hidup, lebih baik saya bawa minggat seperti itu, siapa tahu ntar bisa dia bangun lagi. Astagfirullahaladzim. Kemungkinan sangat sayang tuh. Iya, dia sangat sayang sama anaknya karena itu anak semata wayang Mas Taufik, cuman satu-satunya. Dan si ibu juga ya mungkin gimana ya, mungkin katanya diancam juga sama sang suami supaya jangan, intinya ngasih tahu bos suami itu pergi kemana gitu Mas Taufik, membawa anaknya. Dan yang jelas ini yang saya pikirkan ya, ini nggak mungkin si anaknya itu dibawa ke rumah sakit ataupun dibawa ke jalan yang ramai gitu, pasti dibawanya ke tempat sepi seperti itu. Karena apa? Karena takut ketahuan sama orang. Ntar kalau ketahuan sama orang kan bisa dipaksa suruh pulang, suruh dikuburkan gitu itu. Astagfirullahaladzim. Tapi kita juga nggak menyalahkan si bapak ya kalau kalau si bapak itu percaya bahwa anaknya itu masih hidup. Astagfirullahaladzim. Ini kita akan coba mencari di tempat yang sini Mas Taufik ya, yang sepi, karena ini si ibu juga minta bantuan ke kita juga, si ibunya ini, istrinya, supaya mencari di mana keberadaan suaminya sama anaknya itu. Dan warga juga sempat ini juga sih merasa ketakutan, takutnya nggak dikubur-kuburkan gitu Mas Taufik, kan bisa bau kan kalau benar-benar dia sudah mati ya. Karena kata warga itu sudah meninggal, tapi kata si bapak itu belum meninggal. Kita akan coba mencari Mas Taufik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kejadiannya belum lama sih Mas Taufik ya, baru sekitar 2 harian Mas Taufik. Berarti belum bau kemungkinannya. Iya, tapi ya namanya jasad ya, pasti ya udah, ya mudah-mudahan sih belum bau Mas Taufik ya. Tapi takutnya kan Iya, tapi banyak, ikan juga sebentar juga bau ya Om. makanya itu kalau udah mati. Tapi kalau belum mati berarti kan belum bau dia Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim.
saya sempat dikasih tahu sama ibunya itu bahwa wewangian yang dipakai sama anaknya itu, yang disukai sama anaknya, ini seperti ini Mas Taufik. Sebab tadi parfumnya itu punya anaknya itu disemprotin ke tangan saya Mas Taufik, supaya agar saya bisa mencium keberadaan wangian tersebut. Berarti itu dari wangian anaknya, tubuh anaknya yang meninggal itu Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Jadi saya belum merasakan wewangian ini Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Mungkin ini kalau anginnya dari sana pasti akan tercium ya. Bentar Mas, saya keliling dulu. Ini angin dari mana? Tuh, sedikit wangi ya Mas Taufik ya. Saya sedikit mencium bau yang harum gitu Mas Taufik, seperti parfum ini Mas Taufik. Iya betul Mas Taufik, sama Mas Taufik baunya Mas Taufik. Ini anginnya dari arah sana, anginnya pemirsa. Berarti mungkin mereka berada di sebelah sana Mas Taufik. Mas Taufik, ini baunya tambah menyengat nih bau parfumnya Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ini kalau nggak salah tadi namanya siapa? Bapaknya itu Pak Japian apa ya? Iya Pak Japian, kalau nggak salah istrinya bilang itu Pak Japian namanya. Mas, ini tambah menyengat baunya Mas. Allahu Akbar. Mas, seperti ada tahlilan Mas. Ayo mas, kayak di depan sana suaranya Mas. Ini baunya halusnya semakin menyengat nih. Astagfirullahaladzim. Itu di depan Mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini benar dengan Pak Japian? Oh ya, benar. Oh, saya dapat info dari istri Bapak. Katanya Bapak itu membawa mayat anak Bapak ke tempat yang sepi. Ya, benar. Dibawa ke sini. Kok kenapa Pak? Kok dibawa ke sini? Ini seharusnya kan dikuburkan Pak. Karena dia belum meninggal. Belum meninggal. Kata warga sudah meninggal Pak. Enggak, ini sebenarnya enggak meninggal. Kok Bapak tahu dari mana? Saya dimimpiin anak saya. Mimpiin gimana Pak? Jadi anak saya itu masuk ke dalam mimpi saya. Ya. Katanya dia belum meninggal. Terus dibawa sama mbahnya yang dulu meninggal gitu. Kok bisa begitu? Pasti ada sesuatu ini. Ini pekarangan Bapak. Ya betul, ini pengalaman saya. Sebelum anak Bapak ini meninggal, apa penyakit, apa sakit apa gimana Pak? Ya sakit biasa sih, lemas. Jadi Wah, anak saya kesini dan terus anak saya tertidur di bawah pohon pisang, tidur lemas. terus lemas, Iya sakit itu, betul. meninggal. Terus Jadi ini hari kedua ya Bapak ya? iya betul. Astagfirullahaladzim. Kita menunggu dia itu, kata dia kan dia ini masuk dalam mimpi saya, katanya sebelum 3 hari kalau dia belum hidup berarti dia
meninggal beneran. Astaga. Ini sampai 3 hari. Ini boleh saya ini mas, saya periksa ya Pak. Oh ya, boleh Pak. Ini perempuan kan anak bapak ya? Iya, perempuan. Namanya siapa? Namanya Maryam. Maryam ya? Iya. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak? Ternyata benar Pak, Bapak benar. Ternyata anak Bapak ini belum meninggal Pak. Astagfirullahaladzim. Warga-warga tapi pada nggak percaya. Udah meninggal. Ini rohnya keluar, betul Pak. Ada yang membawa. Berarti yang membawa itu mbahnya ya Pak ya? Iya. Saya akan coba menghadirkan rohnya mbahnya dia. Mungkin ibunya dari ibu bapak ya, ibunya bapak ya. Iya Pak. Iya, ibu dari bapak. Iya betul. Bapak ikhlaskan saya jadikan mediasi untuk saya masukin roh mbahnya bapak itu ke bapak ya. Iya Pak. Ibunya bapak ke bapak. Maksudnya gitu, bingung amat ngomongin mas topik bapak, ibu bapak. Astagfirullah. Alhamdulillah. Bismillah. Allahumma. Namanya ibu siapa itu? Ibunya bapak? Ibunya Bapak, ibu saya. Ya, Oh, Ibu Rahayu ya. iya Rahayu. Ya, sebab saya ini udah ada di sini. Dia udah ada di sini ini. Udah ada di sini dia. Ya. Ibu Rahayu ada di sini. Ibunya bapak. Iya. Saya akan coba masukkan ke tubuh bapak ya. Apa sebabnya kok dia membawa anaknya bapak ini bersama dia gitu. Bismillah. Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jangan masuk ke saya. Jangan masuk ke saya. Masuk ke tubuh anakmu. Masuk ke dalam tubuh anakmu. Allah Akbar. Astagfirullah. Assalamualaikum Mbah. Ini bener Mbah Rahayu. Bapak dari ibu dari Bapak Japian. Betul. Saya ingin bertanya, Mbah, kenapa Mbah membawa putune Mbah iki? Apa anaknya Bapak Japian ini? Kenapa diambil? Astagfirullah. Jadi walaupun mbahnya ini sudah meninggal pemirsa, tapi dia tahu ini cucunya, dia sayang sama cucunya. Dan apalagi Mbah, Mbah mungkin tahu waktu anaknya Bapak Japian ini tidur di bawah pohon pisang, betul? Terus Mbah ambil gitu, Mbah bawa. Buat temen Mbah gitu. Astagfirullah. Kasihan sebenarnya Mbah. Kan jadi seperti ini kejadiannya kan. Warga itu menganggap Mbak Maryam ini sudah meninggal. Kalau Mbah kangen sama cucu Mbah, nggak boleh menyentuh ataupun itu membawanya. Cukup diliatin saja, ya, dijagain, diliatin, jangan sampai menyentuh atau membawanya Mbah. Astagfirullahaladzim. Kasihan kan Mbah. Itu namanya Mbah bukan sayang, namanya karena egois Mbah ini. Lebih baik Mbah keluar sekarang, biarkan cucu Mbah ini kembali ke dalam raganya. Astagfirullahaladzim. Mbah saya paksa nih, ya. Kita paksa Mas Taufik, Mbah Rahayu biar dia keluar
yang tidak bisa mengganggu lagi, yang tidak bisa membawa roh jadi cucunya ini. Keluar kamu, keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Keluar. Alhamdulillah. Allah. Dia enggak cuman bisa doang kita sadarkan lagi bapaknya ini. Bangun, Pak. Rasanya balik tadi. Apa yang Bapak rasakan? Tidak ingat apa-apa? Itu tadi yang masuk ke dalam tubuh Bapak itu ibunya Bapak, Ibu Rahayu. Dan sekarang saya akan membantu intinya agar anak Bapak ini kembali ya dalam jasadnya. Dia sebab ada di sini tadi bareng sama mbahnya itu, Mas Taufik. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Mbak Maryam, engkau belum waktunya Mbak Maryam masuk ke dalam ragamu. Kenapa Mas Taufik? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini anak Bapak masih linglung ini, Pak Japian. Dia belum tahu apa-apa ini, masih linglung pemirsa. Biasanya orang mati suri seperti itu, linglung. Tapi lama kelamaan akan kembali normal. Ditanya juga akan jawabnya nggak tahu. Mbak Maryam, ya seperti orang tertidur ya. Ya Pak. Ini sebaiknya anak Bapak dibawa pulang ya. Iya, kasihan. Oke pemirsa, saya bersama Pak Japian akan membawa anaknya pulang, kasihan. Dan warga juga mungkin akan kaget ya Mas Taufik ya. Iya. Oke, jadi ini saya tutup dulu. Kasihan mbaknya, dia lemah kali. Saya Om Janim, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, bawa Mas.